Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas tentang invoice yang tidak dibayar. Begini teman-teman ya, ada klien saya itu yang datang kepada saya. Katanya invoice-nya ke perusahaan A itu sudah sekitar 6 bulan nggak dibayar-bayar. Setiap kali ditagih alasan nanti. Setiap ditagih alasan lagi nanti. Akhirnya sampai 6 bulan invoice-nya itu nggak dibayar dan nilainya itu nggak tanggung-tanggung. Sekitar 6 bulan itu invoice-nya itu jumlahnya 12 miliar. Klien saya ini perusahaan drilling ya, dan invoice yang ditagih itu perusahaan besar juga ya, perusahaan tambang emas. Klien saya itu bertanya, gimana solusinya ya, karena setiap kali ditagih jawabannya itu nanti, belum ada uang. Setiap kali ditagih jawabannya selalu nanti karena belum ada uang. Padahal perusahaan itu kan perusahaan besar. Bagaimana mungkin setiap kali ditagih dengan alasannya tidak ada uang? Ibu, bagaimana solusinya supaya invoice saya ini dibayar? Begini Bapak Ibu ya. Kalau invoice tidak dibayar, maka solusi pertama, kita ajukan dulu somasi. Somasi itu surat peringatan bahwa mereka itu punya tanggungan yang harus dibayarkan. Kita kasih somasi pertama, kita kasih somasi kedua, kita kasih somasi ketiga. Jika dari 3 somasi ini tidak ada itikat baik, maka kita ajukan gugatan perdata. Gugatan ke pengadilan negeri. Jadi di dalam gugatan itu dijelaskan bahwa si A ini wan prestasi karena tidak membayar invoice sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Tidak membayar invoice sampai jatuh tempo. Jadi kita mengajukan gugatan ke pengadilan negeri wilayah hukum tergugat ya. Kalau misalnya perusahaan yang kita tagih itu di Balikpapan, kita ajukan di pengadilan negeri Balikpapan. Tapi kalau misalnya perusahaan yang kita tagih itu domisili hukumnya misalnya di Jakarta Selatan, ya kita gugatnya di Jakarta Selatan sesuai wilayah domisili hukumnya. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk menggugat wan prestasi? Yang pertama, kalau wan prestasi invoice nggak dibayar itu sudah tentu kita harus punya bukti invoice. Invoice mana saja yang belum dibayar. Kemudian kita juga harus punya bukti perjanjian. Dulu perjanjian kerjanya seperti apa sih? Misalnya setiap pembayarannya itu jatuh temponya setiap tanggal berapa. Terus kalau misalnya tidak membayar tepat waktu, jatuh tempo, misalnya dendanya berapa, apakah diatur tentang denda. Kemudian kalau misalnya di perjanjian itu biasanya dicantumkan bila terjadi permasalahan, maka para pihak akan memilih domisili hukum di pengadilan mana. Jadi kalau dalam perjanjian disebutkan domisili hukumnya di Balikpapan, ya gugatannya di Pengadilan Negeri Balikpapan. Tapi kalau dalam perjanjian disebutkan domisili hukum jika terjadi masalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian juga harus punya 2 orang saksi, karena setiap persidangan membutuhkan bukti surat dan saksi. Jadi harus ada saksi minimal